Halo semuanya, tepat 2 atau 3 tahun yang lalu gue mereview KKN di Desa Penari. Dan di situ gue ada bilang kalau film ini bakal di milking, dan ternyata bener. Bukan hal yang bikin kaget sih, karena ya pasti cuannya banyak, 10 juta penonton cuy. Mereka MD Pictures bikin lagi prequelnya, yaitu Badarawi di Desa Penari. Berita yang sempat gue denger sih jauh sebelum ditetapkan judul prequelnya ya, kalau prequelnya ini bakal dijelasin asal-usul Badarawi. Tapi kan itu jin atau setan, masa ada asal-usulnya? Ya menurut gue lebih menceritakan awal terornya Badarawi dan ritual pertama yang dilakukan di Desa Penari. Nggak harus menceritakan atau menggambarkan secara utuh asal-usul Badarawi. Setelah trailernya keluar, di situ baru gue sadar kalau film ini dari segi cerita berbeda dari yang pernah gue denger. Tapi tetap sama, kurang lebihnya kayak film pertama, cuman beda motif aja tujuannya. Badarawi di Desa Penari menceritakan Mila dan kawan-kawannya yang ingin mengembalikan gelang kepunyaan si Nyai alias Badarawi. Gue nyebutnya Nyai aja ya, soalnya agak belibet. Gelangnya ini bikin orang tuanya si Mila tuh sakit atau terkena kutukan gitu. Dari cerita ini ternyata menjelaskan kalau sempat ritualnya itu berhenti alias nggak ada teror dari si Nyai mulai tahun 1956 sampai 1980. 24 tahun lamanya. Kalau ngomongin peningkatan apa yang dikasih oleh Kimo Stambul, ya sebenarnya lebih ke arah teknis aja sih. Kalau dari cerita 11-12, tapi lebih better sedikit inilah. Sinematografinya dan transisi yang paling gue suka dari film ini. Apalagi ada adegan nunjukin atmosfernya itu berubah dari gelap yang kebiruan jadi yang merah pas adegan mau balikin gelang. Gore khasnya Kimo juga ada, meskipun memang di film ini rada minim sih. Salah satu gore yang di Ratu Ilmu Hitam itu ada di sini. Kalau ngomongin soal horornya, untungnya di film ini nggak ada adegan horor yang terlalu memakan waktu lama ya, nggak kayak di film pertama pas adegan mandi sama bangun tidur. Di sini juga ada adegan mandi, tapi lebih cepat, nggak sampai berkali-kali bahasain rambutnya. Memang di film ini nggak banyak jump scare-nya atau yang bikin serem banget, tapi misteri-misteri yang disajikannya bisa dinikmati. Soalnya lebih banyak dikasih misteri daripada jump scare. Nah sayangnya film berdurasi 2 jam ini kalau kata gua masih nggak usah dipaksa 2 jam ya, kayak film pertama. Di bagian cerita nungguin si Mbah Buyut ini terkesan dilama-lamakan. Gue sempat ngantuk karena memang jaraknya berasa lama banget dari pas hari pertama nginep di desa itu sampai si Mbah Buyut datang. Ya meskipun tujuannya mungkin salah satunya buat kasih elemen horornya, tapi menurut gua nggak usah kebanyakan. Nah untungnya semua terbayarkan saat masuk ke bagian babak akhir, dimana itu bagian ritual sampai klimaksnya. Itu baru peningkatan signifikan dari film pertamanya, terlebih lagi di bagian angkara murka. Itu koreografi tariannya sama pas adegan nyerbu kayak ular itu terbest di film ini. Karakternya juga di film ini sama kayak di film pertamanya, beberapa nggak guna. Malah di sini karakter yang memang pengaruh ke dalam cerita itu cuman si Mila aja, sisanya kayak angin numpang lewat. Ada beberapa juga penjelasan yang kurang dikasih tahu, kayak si Mbah Buyut nyelamatin Mila itu teknisnya gimana. Ya yang gue tahu itu jadi anjing ya gitu ya. Dan memang sempet ditis dari awal sama yang anak kecil itu tentang anjing. Tapi apa yang sampai bisa buat Mila selamat itu nggak dijelaskan secara rinci. Entah kenapa gue ngerasa film ini bakal di milking lagi. Ya sebenarnya sih nggak usah ya. Cuman kalau memang pengen banget cuan, ya cobalah buat ceritanya pertama kali teror Nyai itu datang dan ritual pertamanya. Apalagi di film ini si Nyai lebih banyak diliatin. Berasa banget sifat intimidasi dari seorang Badarawi ke karakter Mila. Yang disuruh-suruh sama Nyai untuk stay di angkara murka itu terintimidasi banget. Overall, Badarawi di Desa Penari mengalami peningkatan meskipun sedikit dari film pertamanya. Itu pun dari segi teknis saja kebanyakan peningkatannya. Untuk sebuah film tayang di hari lebaran, mau nonton silakan bagi yang penasaran atau pengen lihat si Badarawinya. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.